Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis, mulai dari konsep dasar, definisi, hingga asas-asas utamanya. Yang pertama, konsep dasar. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menekankan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu. Dalam sistem ini, alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh negara ataupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme memberikan peran besar kepada negara, yang mana negara menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi, dan untuk siapa barang tersebut. Jadi pasar sepenuhnya tidak bebas. Menurut Karl Marx, sosialisme adalah tahap menuju masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki bersama. Friedrich Engels menambahkan, produksi harus diatur untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Samuelson dan Nordhaus menjelaskan, pemerintah mengatur ekonomi melalui perencanaan terpusat. Artinya, negara sangat dominan dalam ekonomi. Latar belakang sistem ini lahir yaitu akibat revolusi industri. Saat kapitalisme menyebabkan ketimpangan besar, buruh bekerja keras, upahnya rendah, kondisinya tidak manusiawi, sementara pemilik modal semakin kaya. Karl Marx menyebut ini sebagai konflik kelas antara bourgeois dan proletariat. Sosialisme mulai diterapkan secara nyata pada revolusi Rusia tahun 1917. Uni Soviet menjadi negara sosialisme pertama dengan sistem perencanaan terpusat. Namun, masalah seperti ini kurang efisien karena kelangkaan barang. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Banyak negara mulai beralih ke sistem pasar. Nah, asas-asas sosialisnya yaitu ada beberapa asas utama dalam sistem ini. Yang pertama yaitu kepemilikan kolektif. Artinya alat produksi dimiliki bersama. Yang kedua yaitu perencanaan terpusat, yang mana negara mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan melalui pajak dan subsidi. Yang keempat, kepentingan bersama lebih utama dari individu. Yang kelima, pengurangan kesenjangan sosial, yang mana agar tidak ada kelas kaya dan miskin yang terlalu jauh. Keenam, jaminan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Secara keseluruhan, sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu sempurna, sistem ini tetap menjadi alternatif penting dalam ekonomi dunia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.